adalah tentang vektor. Saya ulang lagi, vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan arah. Ya, jadi kata arah ini sangat penting. Jadi dia punya panjang, punya arah. Nah, kalau misalkan saya buat vektor, ini vektor AB, pangkalnya di A, ujungnya di B, maka kita akan menulisnya dengan dua huruf kapital seperti ini, ada tanda panah di atasnya. Atau kalau pakai huruf kecil, satu huruf kecil aja, seperti itu. Nah, atau kalau saya buat vektor yang sama, tapi arahnya yang berbeda. Oke, nah ini kita bukan sebutnya sebagai vektor AB lagi, tapi sebagai vektor BA. Ya, B misalnya di sini, berarti ini sama dengan B. Kalau AB ini ya, AB dan BA-nya ini, dan BA ini sama panjang, tapi arahnya berbeda, kemiringannya sama, panjangnya sama, maka kita bisa nyatakan bahwa vektor AB itu adalah negatif dari vektor BA. Itu materi awal dari vektor. Nah, kemudian ini punyanya kelompok 2 dan kelompok 3, ada istilahnya adalah vektor posisi. Vektor posisi ini adalah vektor yang pangkalnya, jadi pangkal dari vektor ini ada di pusat koordinat. Jadi ada di titik O, di titik 0,0. Seperti itu. Nah, berarti misalkan ini ada koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita punya vektor seperti ini. Ini misalkan panjangnya adalah 3. Ini koordinatnya adalah 4. Ini O, ini P. Vektor OP ini adalah vektor posisi karena dia pangkalnya ada di O. Ya. Jadi karena dia pangkalnya ada di O, kita sebut dia sebagai vektor OP. Vektor OP ini koordinatnya adalah 3,4. Nah, sekarang kalau misalkan ini misalkan pusat koordinatnya, saya nggak gambar gininya. Kartesiusnya. Nah, ada seperti ini. Nah, anggaplah kayak gini ya, kelebihan saya gambarnya. Nah, ini panahnya kayak gini. Ini panahnya kayak gini. Ini A, ini B. Ada yang masih ingat nggak aturan segitiganya kalau ketemu gambar kayak gini? Ujung ketemu pangkal. Kan seperti itu ya. Berarti ini. Ujungnya OA ketemu pangkalnya AB, maka dia akan menjadi vektor OB. Nih. Vektor OA ditambah vektor AB, hasilnya adalah vektor OB. Nah, berarti vektor AB di sini adalah OB kurang OA. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya buat gambar yang sama. Jadi sama persis. Nah, tadi panahnya ke bawah, sekarang panahnya ke atas kayak gini. Nah, ini O. Ini masih A, ini masih B. Berarti kalau kita buat aturan segitiganya, dia akan menjadi ini kan, ujungnya ini ketemu pangkal di sini. Berarti ujungnya OB tambah pangkal nih, ketemu pangkalnya AB, dia akan sama dengan vektor OB. Sorry, ini salah saya. BA ya. Nah, OB ditambah BA. Jadi kalau ada saya salah, boleh di kalian infokan, audionya dihidupin aja. OB sama dengan BA, maka dia akan menjadi OA. Nah, seperti itu. Sehingga ya, BA, OA ya nih. OB tambah BA akan jadi OA. Sehingga BA itu adalah OA kurang OB. Nah, dari sini, dari dua hal ini, yang ini dan yang ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Jadi kan berarti kalau kalian nyari AB, B-nya kurang A. Kalau nyari BA, A-nya kurang B. Kalau kalian misalkan ditanya PQ, apa artinya?
OK kurang O. OP. Ya, seperti itu. Kalau kalian ditanya XY, OY kurang OX. Jadi yang di belakang kurangi dengan yang di depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya akan berikan contohnya. Contoh soal pengerjaan yang seperti ini. Oke, contohnya misalkan kita punya P, koordinatnya adalah 2,5. Kemudian kita punya titik Q 3,1. Berarti kalau kalian ditanya vektor PQ berarti kan OQ kurang OP. OP. OQ kurang OP. OQ berarti pakai aja vektor kolom kayak gini. 3, 1. Ini berdiriin aja dia biar lebih gampang lihatnya. 25. Ya, jadinya 1 negatif 4. Seperti itu. Kalau kalian ditanya KP. Kalau kalian ditanya KP, ini kan berarti adik di awas ya tuh. Jadi kalau KP ini berarti OP kurangi OQ. Ya, OP-nya adalah 25 dikurangi Q-nya 3 kurang 1. negatif 1 Min 1, 4. jadinya. Bisa? Nah ya. Oke, nah sekarang kita lihat habis vektor posisi, ada vektor di R2 dan R3. Ini kelompok 2 sama kelompok 3 yang punya presentasinya nih. Ya, biarin dulu. Taruh di sana deh. Oke. Nah, vektor di R2 di R3. R2 adalah ruang berdimensi 2, R3 adalah ruang berdimensi 3. Berarti kalau R2 itu dia koordinat kartesiusnya hanya X, Y. Kalau R3 dia koordinat kartesiusnya nanti X, Y, Z. Nah, misalkan kalau di R2 kita punya vektor A yang anggotanya adalah 2,5. Ini adalah cara menyatakan dalam bentuk vektor baris. Oke. Kalau sekarang dalam bentuk vektor kolom, ke bawah dia jadinya. Ini namanya vektor kolom. Nah, kalau dia dalam bentuk IJ, ini berarti 2I tambah 5I. Ini istilahnya adalah kombinasi linier. Jadi ini istilahnya adalah kombinasi linier. Oke. Nah, kalau di R3 berarti nambah lagi satu angka dia. Misalkan B. Ini adalah 3, 2, 1. Berarti ini bentuk vektor barisnya. Jadi ada 3 angka. Kalau yang tadi di R2 2 angka, kalau di R3 3 angka. Berarti kalau jadi vektor kolom 3, 2, 1. Ya. Kalau dijadiin kombinasi linier berarti 3I tambah 2J. 2J. Nah, kalau dan 1 K. ya 1K. 1K kalau 1 perlu ditulis nggak? 1 nggak perlu ditulis ya. Langsung tambah, kalau 1 itu langsung dia huruf vektornya aja. Jadi 3I tambah 2J tambah K. Itu cara menyatakan vektor baik di R2 atau di R3. Nah, vektor-vektor ini juga bisa kita operasikan. Operasi vektor. Operasi vektor yang berlaku adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan skalar. Misalkan
kita punya vektor U, anggotanya adalah 1, min 1, 2. Kemudian kita punya vektor V, anggotanya adalah 3, 5, 1. Maka U tambah V ini artinya dijadiin vektor kolom aja biar lebih gampang. 1, min 1, min 2, 2 ditambah 3, ditambah 3, 5, 1. Jadi sekarang tinggal tambahkan elemen yang terletak. 1 tambah 3, 4, min 1 tambah 5, 4 juga. 4, 2 tambah 1, 3. 3. Itu dia jadinya. Kalau dia sekarang U kurang V, sama. Berarti kan 1 min 1, 2, kurang 3, Kurang 5, 5, 1. Ya, 1 kurang 3, 2, min 2, min 6 ya. Min 6, 2 kurang 1, 1. Kalau misalnya kalian diberikan dalam bentuk vektor ini kayak ini vektor baris kan, tapi kita ngerjainnya dengan vektor kolom, boleh. Kalau ini terakhir misalnya kalian ubah lagi sesuai dengan soalnya silakan, atau diubah jadi kombinasi linear juga boleh, tergantung option pilihan jawabannya nanti. Oke, kalau misalnya pun dalam bentuk kombinasi linear kalian diberikan, boleh pengerjaannya dalam bentuk vektor kolom. Karena mengerjakan dalam bentuk vektor kolom itu paling gampang. Ya, lebih gampang ngelihatnya. Jadi meminimalisir kesalahan dalam menjumlahkan. Kemarin rasanya di soal yang saya berikan kita 4 kemarin dapatkan ya? Ada tugasnya kemarin ya? Nah, kan ada yang kayak gini tuh ya? Ya. Berarti udah gini ya. Saya hanya mengingatkan kembali. Oke. Oke. Kalau kalian ditanya ini udah 3U. Berarti 3 kali vektor U. Vektor U-nya 1 min 1, 2. Berarti 3 min 3, 6. Min 3, 6. Ya, jadi seperti itu dia ya. Oke, nah, sekarang kita lihat lagi satu materinya adalah tentang penjumlahan. Oh, kok penjumlahan? Bukan. Panjang. Maksud saya panjang vektor. Oke. Misalkan kalian punya vektor A di R2, anggotanya X, Y. Maka, lambang panjang vektor itu adalah tanda mutlak. Kayak gini. Jadi kalau ada tanda mutlak kayak gini, ini dibacanya panjang. Jadi panjang vektor A itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau dia ada vektor B, ini di R3, anggotanya adalah X, Y, Z. Maka, panjang dari vektor B ini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya, seperti itu. Tinggal tambah Z kuadrat. Kayak itu aja. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan kalian punya vektor A itu adalah 2I tambah 3J tambah K. Kemudian kalian punya vektor B 5I min K. Seperti itu misalkan. 5I min K. Maka panjang dari vektor A berapa? 2 tambah Akar, iya. 2 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 4. Pokoknya dikuadratin dulu ya. 4, 9, 1. 9, Itu jadinya tambah ya? 1. 14 ya. Ya, akar 14. Kalau panjang B, nah B ini sebenarnya dia ini karena I sampai K berarti kan ada J di tengah-tengah. Jadi dia sebenarnya ada 5 Ya. tambah 0J. 0 kali J kan 0. Kurangi K.
Itu dia sebenarnya. Kalau ada yang nggak ditulis dia, misalnya I sama K itu pasti tiga vektor. Vektor di R3. Berarti J-nya dia nggak ditulis. Berarti ini 5 kuadrat tambah 0 kuadrat kurangi Tambah 0 kuadrat. Kurangi tambah 1 negatif 1 kuadrat. Tuh. Jadi anggot ini kan kalau kalian ubah ke vektor kolom dia adalah 5, 0, negatif 1. 0. Jadi kalau ada min itu punya angka yang di belakangnya. Jadi kalau misalnya ini min K berarti min 1. Tuh. Ya. Jadinya 25, 0 kuadrat ya 0, 1 kuadrat 1. Ini akar 26. Ya, akar 26. Oke. Saya berikan soal lagi. Nanti sebelum sesi tanya jawab. Oke. Misalkan kita punya titik P yang anggota ininya adalah 1, 0, min 1. Kemudian Q 2, min 1, 1. Kemudian R 3, 2, 1. Misalkan seperti itu. Kalian ditanya berapa panjang dari 2PQ tambah QR. Kalau seperti ini soalnya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu pertama kali? Apa yang dicari? Jadi Ya. apa namanya? Akarnya. Nyari akarnya langsung? Nyari akarnya langsung? Yang pertama kali dicari adalah PQ itu berapa? QR itu berapa? QR itu berapa? Ya, PQ itu gimana caranya nyari? Oh, Q yang pertama, yang baru Q kurang tambah P. Q kurang OP. OP. OQ-nya adalah 2 min 1, 1. OP-nya adalah 1, 0 min 1. Jadinya 1. 1. 1 Min 1. ya. 0. 2. 1 min, kan tambah 1 tambah 1, 2 jadi. Jadi itu PQ-nya ya. Sedangkan di sini diminta adalah 2 PQ. Ya langsung aja cari dulu di sini 2 PQ berarti 2 PQ-nya berarti 2 kali ya 1 min 1 1 min 1 jadinya 2 2 min 2 min 2 4. Kemudian kita cari lagi satu QR. QR berarti OR OQ. OR-nya 3, 2. OQ-nya 2 min 1. Jadinya 3 kurang 2? 1. 3, 2. 2 min 3 jadinya ya. 1 kurang 1. 0. Berarti sekarang kan tinggal cari dulu. Bukan cari habis ini enggak nyari panjangnya dulu. Cari dulu 2 PQ tambah QR. Ya. Jangan diisiin tanda panjangnya dia dulu. 2 PQ-nya tadi kan 2 min 2. 2 min 2 4. Tambah QR-nya 1 3 1 3 0. 0 bukan kosong. 0. 2 tambah 1 3. 2 tambah 3 1. 4 tambah 0 4. 4. Ya, nah sekarang setelah ini baru kita cari panjang dari 2 PQ tambah Q. QR. Saya tulis di bawah ya, nggak cukup soalnya di tempat saya. Oke, ini berarti kan 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, jadinya
9, 9, 1, 16. 26. Ya, seperti itu materinya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Bisa, udah di gini aja, di unmute aja. Oh, semua udah nyala kok. Gini ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Jadi materi nanti evaluasi minggu depan kan jadwalnya kalian evaluasi. Kita ngerjain di kuisis itu kan sampai sini. Jadi sampai panjang vektor. Gimana? Saya rasa sih yang kemarin bisa jawab kan? Bisa, Bu. Nah, habis ini kan masih jamnya saya lagi 1 jam kan? Buka classroom-nya. Tadi udah ada kok yang ngerjain kayaknya. Buka classroom-nya, kerjain itu. Soalnya mirip seperti apa yang kita bahas. Tuh. Yang 4 kayaknya saya ngasih soal. Baru, bukan yang kemarin. Yang kemarin saya kirim